Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Lamjianto, kelas 11 BD1, absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan produk. Pengembangan produk. Pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses strategis yang melibatkan penciptaan, peningkatan, atau modifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah dan menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Proses ini mencakup riset pasar, desain, pengujian, dan peluncuran produk yang inovatif untuk mempertahankan posisi kompetitif perusahaan di pasar global. Pentingnya pengembangan produk dalam era kompetisi global. Kebutuhan konsumen dinamis. Preferensi yang ekspektasi konsumen terus berubah mengikuti tren teknologi dan gaya hidup modern yang menuntut inovasi berkelanjutan. Persaingan global. Pasar global yang kompetitif mengharuskan perusahaan menciptakan produk unik dan bernilai tambah tinggi untuk bertahan. Teknologi berkembang. Kemajuan teknologi membuka peluang baru untuk menciptakan produk inovatif yang lebih efisien dan menarik bagi konsumen. Tujuan pengembangan produk menurut Bukhari memenuhi kebutuhan pasar. Identifikasi gap pasar, mengenali kesenjangan antara produk yang tersedia dengan kebutuhan aktual konsumen di pasar target. Adaptasi preferensi. Menyesuaikan fitur dan karakteristik produk dengan preferensi spesifik segmen pasar yang ditinjau. Solusi komprehensif. Menghadirkan solusi menyeluruh yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi memberikan nilai tambah. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing. Diferensiasi produk, menciptakan keunikan yang membedakan produk dari kompetitor melalui inovasi fitur, kualitas, atau pengalaman penggunaan yang superior. Efisiensi operasional, mengoptimalkan proses produksi dan distribusi untuk meningkatkan margin keuntungan dan daya saing harga di pasar. Penguatan brand, membangun reputasi merek yang kuat melalui konsistensi, kualitas, dan inovasi produk yang berkelanjutan. Strategi pengembangan produk menurut Kotler dan Keller. Inovasi dan diferensiasi. Inovasi breakthrough, mengembangkan teknologi atau konsep produk yang benar-benar baru dan revolusioner untuk menciptakan kategori pasar baru. Diferensiasi fungsional, meningkatkan fungsi dan performa produk existing dengan fitur-fitur unggulan yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. Diferensial emosional, membangun koneksi emosional dengan konsumen melalui desain, brand story, dan pengalaman yang memorable. Dan selanjutnya siklus hidup produk menurut Kotler dan Keller. Introduction, fase peluncuran dengan fokus pada awareness building dan penetrasi pasar awal melalui strategi komunikasi yang intensif. Growth, periode pertumbuhan cepat dengan optimalisasi distribusi, peningkatan kapasitas produk, dan ekspansi segmen pasar. Maturity, fase kematangan yang memerlukan inovasi incremental dan diferensiasi untuk mempertahankan market share. Decline atau renewal, tahap penurunan yang membutuhkan keputusan strategis untuk revitalisasi produk atau pengembangan produk pengganti. Karakteristik pengembangan produk. Aspek teknis dan fungsional dibagi menjadi 3, yaitu spesifikasi teknis. Pengembangan produk harus mempertimbangkan aspek teknis seperti material, teknologi, produksi, standar kualitas, dan kompliansi terhadap regulasi industri yang berlaku. Yang kedua yaitu fungsionalitas optimal. Produk dirancang untuk memberikan fungsi yang maksimal sesuai dengan
intended use dengan mempertimbangkan EAC of use dari user experience yang intuitif. Yang ketiga yaitu skalabilitas produksi. Desain produk harus memungkinkan produksi dalam skala besar dengan efisiensi cost yang optimal tanpa mengorbankan kualitas dan konsistensi output. Karakteristik pengembangan produk, aspek pasar dan konsumen. Orientasi pasar, pengembangan harus berbasis pada insting dalam mendalam tentang target market, behavior pattern, dan evolusi kebutuhan konsumen di masa depan. Customer centric, proses development yang melibatkan voice of customer secara intensif melalui feedback loops dan iteratif testing untuk memastikan market fit yang optimal. Kesimpulan dan implementasi strategi yaitu dibagi ada 5. Yang pertama, strategic vision. Kedua, market intelligence. Ketiga, innovation process. Keempat, cross functional collaboration. Kelima, execution excellence. Pengembangan produk yang sukses memerlukan integrasi antara visi strategis, pemahaman pasar, proses inovasi dan sistematis, kolaborasi lintas fungsi, dan eksekusi yang excellent untuk menciptakan competitive advantage yang berkelanjutan.